warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas R09 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang kedua Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Untuk materi pertama, saya akan membahas materi mengenai Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai seluruh mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kalam adalah sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran langsung pada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya yaitu malaikat Jibril secara angsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan kemudian dihafalkan oleh Nabi dan para sahabat sehingga sempurna menjadi sebuah Al-Quran. Ayat Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah sebagian besar menerangkan tentang akidah Islamiyah yaitu Al-Wahidiyah, keesaan Tuhan, keimanan terhadap para malaikat, para nabi, dan hari akhir. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintahan, aturan keluarga, serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan orang non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran. Tidak hanya diakui oleh kalangan sastra Arab saja, tetapi diakui oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu yang bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim tentang Musa beserta kaumnya, kaum Fir'aun tentang Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih dan sebagainya, yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional menurut Quran surah 14 ayat 9. Selanjutnya, yang ketiga, pemberian Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Dan yang keempat adalah kandungan Al-Quran banyak membuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummiyah yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada sesuatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukti nyata bahwa kita telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yaitu dengan membaca dan menghafalkannya, memahami dan menadaburkan serta merealisasikan nilai-nilai yang dalam amal nyata. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Dan yang keenam, Al-Quran sebagai pembelajaran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang ketujuh adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu karena terdapat banyak ayat di dalam yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari menciptakan manusia, alam semesta, serta mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dijangkau. Selanjutnya, Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syariah untuk kemaslahatan hidup manusia berupa hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia seperti syirik, sombong, congkak, ragu, malas, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ke-10 adalah Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dinilai sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam
menata hidupnya, sehingga selama di dunia dan di akhirat, Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak, serta terjaga keaslian dan keautentikannya. Nah, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai as-sunnah atau hadis. As-sunnah ialah ucapan, waliyah, perbuatan fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan takriyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi as-sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikasinya. Selain itu, as-sunnah bisa juga membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum dan bahkan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, periwayatan hadis. Dalam segi jumlah periwayatan yang bersambung mata rantainya, ulama mengelompokkan hadis menjadi 3, yaitu yang pertama hadis mutawatir, ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong dengan perawi yang sama banyak hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mansyur, ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh seseorang, 2 orang atau lebih, sedikit dari kalangan sahabat, atau diriwayatkan dari sahabat oleh seseorang atau 2 orang perawi, kemudian setelah itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Dan yang terakhir adalah hadis ahad atau kabar kasahah. Menurut Imam Syafi'i, ialah setiap hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh seorang, 2 orang, atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadis mansyur. Nah, selanjutnya adalah fungsi as-sunnah. Yang pertama, fungsi as-sunnah antara lain yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menaksirkan atau mengkhususkan keumumannya. Dan yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah tingkatan ijma. Menurut Imam Syafi'i, di dalam Zahra 19, tingkatan ijma adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijma syar'i, ialah ijma yang engkau tahu salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Yang kedua, ijma sukuti, ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Yang ketiga adalah ijma pada permasalahan pokok. Jika para ahli fikih yang hidup dalam satu masa berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seorang tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut. Kias menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah dengan sesuatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dan alasannya. Selanjutnya, kias dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.